warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Wahyuni dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan membuat bolu untuk mengetahui perubahan kimia yang terjadi pada bolu. Sebelum itu, kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Lalu juga ada alat-alatnya. Yang pertama ada mixer. Yang kedua ada pengaduk. Yang ketiga ada wadah. Yang keempat ada tempat untuk memanggangnya. Dan sekarang mari kita membuatnya. Gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Jika dipanaskan hingga suhu 300 F atau 149 C, gula mengalami Maillard, yakni reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi ini menghasilkan warna kecoklatan yang membentuk pinggiran renyah pada hasil kue atau roti Anda. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Hal ini terjadi karena putih telur mengandung lecitin yang merupakan protein pelapis gelembung darah yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membuat kue tidak bantat. SP sifatnya melembutkan tekstur cake dan membuat adonan lebih menyatu. Kandungan SP adalah gula ester. Esternya adalah asam lemak seperti asam stearik, palmitik, dan oleic. Lalu kita kocok dengan mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental berjejak sekitar 10 menit. Setelah adonan kental, masukkan tepung terigu, mentega cair, dan susu secara perlahan dengan speed paling rendah. Lalu aduk sampai merata. Setelah merata, kita masukkan ke baking pan yang sudah diolesi oleh mentega dan tepung terigu. Lalu kita sisakan sedikit adonan untuk dicampur dengan susu bubuk coklat. Lalu aduk sampai merata. Kalau sudah merata, letakkan di atas adonan putihnya. Lalu kita putar-putar adonannya menggunakan lidi agar menjadi kembang.
Lalu letakkan packing pan di atas api sedang dan tunggu selama kurang lebih 40 menit. Setelah kurang lebih 40 menit, bolu pun sudah matang. Dan mari kita angkat dan letakkan di piring. Kue pun siap dihidangkan. Nah, itu dia cara pembuatannya dan perubahan kimia yang terjadi di beberapa bahannya. Secara keseluruhan, reaksi kimianya adalah ketika pengembangan yang terjadi pada adonan. Pengembangan adonan merupakan salah satu zat adiktif makanan, yakni bahan yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.